Assalamualaikum, terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Dan tentunya makasih banget buat cerita dari Arwah Penasaran atau @cerita_arwah. Ini dia, sebuah kisah PSK pengguna aji-ajian Nyi Roro Kidul. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Nadia, seorang janda berumur 43 tahun yang berprofesi sebagai kupu-kupu malam itu seringkali dijuluki bak seperti Yuni Syarah oleh para pelanggan lelaki hidung belang serta teman-teman lainnya atas kemolekan tubuh Nadia dan juga paras Nadia yang tidak terlihat tua. Julukan itu bukan maksudnya Nadia memiliki fisik wajah yang serupa dengan Yuni Syarah, namun karena kepiawaian Nadia dalam menjaga kecantikan dan pandai merawat tubuhnya, sehingga di umur yang sudah kepala 4 itu, sama sekali orang yang baru bertemu tidak percaya dengan umur aslinya. Untuk membayar paras cantik dirinya yang seolah menolak untuk menjadi tua, rupa-rupanya ada sebuah ritual sesat yang dijalani Nadia diam-diam. Lalu bagaimana dan apakah ritual sesat yang dijalani Nadia? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hal baru jika Nadia menjadi incaran para lelaki hidung belang yang ingin mencicipi tubuhnya di rumah prostitusi. Walaupun ia seringkali disandingkan dengan banyak wanita PSK lain yang jauh lebih muda, para lelaki hidung belang tersebut hanya mau menghabiskan waktunya bersama Nadia. Oleh sebab itu, Nadia seolah menjadi anak emas Mami Tini atau Germo, dan beberapa PSK lain selalu menggunjingkan Nadia karena iri dengan kehadiran Nadia. Suatu ketika, Mami Tini membawa seorang gadis yang siap ia jual di rumah prostitusi tersebut. Gadis itu sebut saja namanya Kiki. Kiki sendiri bukanlah gadis polos yang baru masuk ke dunia prostitusi, melainkan dirinya sudah malang melintang di dunia hitam sejak ia lulus SMP. Karena ketiadaan biaya dan himpitan ekonomi, Kiki sampai dijual orang tuanya menjadi seorang kupu-kupu malam atau wanita penghibur di kota. Kisah hidup Kiki yang berat dan pelik saat ia masih remaja membuat mental Kiki terbentuk untuk menjadi wanita yang ambisius dan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Di sisi lain, Kiki memiliki sifat ramah, pandai berbicara, dan juga mudah bergaul. Ia dengan mudah cepat beradaptasi dengan para kupu-kupu malam atau PSK di sana, tidak terkecuali dengan Nadia. Kiki memang mengetahui jika wanita yang akrab dipanggil Mbak Nadia itu adalah wanita penghibur yang paling cantik, dan ia memang terkenal di kalangan para lelaki hidung belang. Selain itu, Kiki pun mendengar desas-desus dari teman PSK-nya yang kontra dengan kehadiran Mbak Nadia. Jika sebenarnya Mbak Nadia dianggap memiliki aji-ajian sakti yang membuat ia selalu terlihat awet muda dan cantik, serta digilai para lelaki hidung belang. Diam-diam Kiki mencoba mencari tahu hal tersebut kepada Mbak Nadia dengan berpura-pura menjadi sahabatnya. Kiki ingin seterkenal Mbak Nadia dan banyak memiliki pelanggan tetap agar pundi-pundi uangnya terus bertambah. Awalnya Mbak Nadia masih terkesan menutup-nutupi rahasia kecantikan dirinya. Nadia selalu berdalih jika ingin cantik dan awet muda seperti dirinya adalah dengan cara banyak mengkonsumsi buah-buahan dan rutin olahraga. Memang Mbak Nadia yang Kiki kenal itu ketika bekerja di rumah prostitusi selalu membawa bekal buah-buahan, dan 3 kali dalam seminggu ia pasti rutin melakukan gym atau senam aerobik. Seiring berjalannya waktu, selama kurang lebih 5 bulan mereka bersahabat, Mbak Nadia yang Kiki kenal seolah menutup-nutupi di mana tempat tinggalnya. Mbak Nadia tidak mau jika Kiki akan datang berkunjung ke tempatnya saat libur bekerja di rumah prostitusi. Mereka banyak melakukan janji temu di mall, di kafe ataupun di indekos Kiki yang tidak jauh dari rumah prostitusi. Kecerdikan Kiki perlahan membuka kedok Nadia. Dengan pendekatan yang cukup lama serta sifat Kiki yang pandai berbicara untuk meyakinkan Nadia jika rahasianya akan aman di tangan Kiki, perlahan Nadia mengakui jika sebenarnya ia tidak ingin ada satupun orang lain yang datang ke tempatnya karena tempatnya itu sakral.
Nadia juga berucap jika ia memang melakukan sebuah ritual yang tidak boleh ada siapapun yang mengetahui ritualnya tersebut karena berhubungan dengan Nyai Roro Kidul, penguasa pantai Laut Selatan. Mendengar hal tersebut membuat Kiki semakin penasaran dan meminta Nadia untuk mengantarkan ke seorang kuncen atau dukun yang sama dengan Nadia. Kala itu Kiki memang mengaku ingin memasang susuk di wajahnya agar menarik banyak pelanggan lelaki hidung belang kepada Nadia. Tanpa merasa curiga ataupun perasaan negatif kepada Kiki, Nadia dengan senang hati mengantar Kiki ke sebuah rumah kuncen yang berada di daerah Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Setibanya di sana begitu si kuncen melihat Nadia, ia seperti sudah mengetahui apa maksud kedatangan Kiki dan Nadia ke sana. "Gimana Nadia? Kamu masih melakukan persyaratan yang saya kasih?" tanya si kuncen yang langsung dijawab anggukan kepala Nadia. "Jadi gini Mbah, saya bawa teman saya yang mau pakai susuk. Dan kalau saya sendiri mau dimandikan dan diritualkan sama Mbah lagi agar kecantikan saya tetap terjaga," ucap Nadia sambil menepuk bahu Kiki, sekalian memperkenalkan. Si Mbak Uti, jadi kuncennya itu perempuan ya teman-teman ya. Kemudian mengangguk dan lalu mengajak terlebih dahulu Kiki ke ruang prakteknya yang berwarna serba hijau. Di sana ia lihat ada pajangan foto Nyi Roro Kidul, serta di bawahnya altar meja yang terdapat buah naga, kembang-kembang setaman, dan kemenyan yang menyala. Kiki diminta untuk berbaring di sebuah tempat tidur yang semua spraynya serba hijau di sana. Kiki merasa agak bergidik ngeri saat ia diminta menutup mata oleh sang kuncen wanita itu. Kiki lalu merasa tubuhnya seperti ditutupi oleh sehelai kain dan terdengar suara si kuncen ini merapal-rapalkan mantra bahasa Sunda lama. Kiki lalu membuka matanya saat si kuncen menyuruhnya untuk membuka mata, dan di tangan si kuncen Kiki melihat ada sebuah dua jarum emas kecil. Kuncen yang dipanggil Mbah Uti langsung menempelkan jarum tersebut ke jidat dan dagu Kiki. "Sudah selesai. Jangan lupa matangannya untuk tidak memakan burung dara dan pisang emas. Setiap malam Kliwon, usahakan untuk mandi kembang 7 rupa tepat di jam 12 malam," ucapnya. Begitu Kiki melirik ke arah kain yang dipakai untuk menutupi tubuhnya, Kiki terperanjat saat ia sadar nyatanya kain itu adalah kain kafan. Setelah Kiki, kini giliran Nadia yang diberikan ritual dimandikan kembang oleh Mbah Uti si kuncen. Nadia dipakaikan kain jarik yang membalut tubuhnya dan kemudian disiramkan air. Menurut Kiki sendiri, persis seperti acara siraman 7 bulanan. Setelah itu si kuncen yang bernama Mbah Uti ini terdengar berbicara. "Ingat pantangannya untuk selalu menyiapkan buah kesukaan Nyai, yaitu buah naga dan bunga sedap malam di meja altar. Jangan ada satupun yang masuk ke dalam kamar itu, terkecuali kamu sendiri." Kiki lantas mengerti jika mengapa tidak ada satupun yang boleh datang ke rumah kontrakan atau tempat tinggal Nadia di Jakarta. Sepulangnya dari kuncen, semua masih nampak baik-baik saja. Tapi kini ada perbedaan di diri Kiki, seolah menjadi magnet baru bagi para lelaki hidung belang. Kiki mendadak hampir menyamai popularitas Nadia dalam waktu singkat. Nadia yang merasa jika Kiki kini mulai menyainginya dan banyak para pelanggan lelaki hidung belang yang mulai memilih Kiki, ia pun mulai panas dan berani melabrak Kiki di rumah prostitusi secara terang-terangan. "Kurang ajar banget lu berani-beraninya ngambilin tamu-tamu gue, lu mau nyaingin gue," ucap Nadia melabrak Kiki. Kiki tidak membalas ucapan Nadia, namun dalam hatinya ia akan membalas perlakuan sahabatnya itu. Kiki yang dulu notabene sahabat Nadia, ia diam-diam memperhatikan saat Nadia menyimpan tasnya di dalam loker. Kiki perlahan mengendap-endap dan membongkar isi tas Nadia. Di sana, ia melihat ada sebuah kunci pintu rumah yang ia yakini itu adalah kunci kontrakan. Diam-diam saat itu pula Kiki mengambil dan menduplikat kunci tersebut, lalu segera mengembalikan kunci itu ke dalam tas Nadia. Kini tugas Kiki hanyalah mencari tahu di mana letak kontrakan Nadia. Setelah hampir 80% rencananya berhasil, Kiki berpura-pura meminjam HP milik Nadia untuk memesan ojek online. "Aku pinjam ya Mbak HP-nya buat pesan ojol," ucap Kiki memelas. Nadia lalu memberikan HP tersebut kepada Kiki, tapi nyatanya Kiki malah melihat riwayat perjalanannya yang tertera di aplikasi ojol tersebut. Kos 88. Mbak, enggak jadi deh, ini aku kembaliin handphonenya," ucap Kiki sambil berlalu pergi. Keesokan harinya Kiki sengaja pamit untuk izin tidak bekerja. Ia lalu bergegas menuju ke rumah kos milik Nadia.
Sesampainya di sana, ia berpura-pura menanyakan kepada penjaga kos letak kamar Nadia karena Kiki diminta tolong untuk mengambil barangnya yang tertinggal. "Oh Nadia, ada di kamar nomor 12. Ngomong-ngomong tumben ada temannya Nadia yang datang. Selama dia ngekos kayaknya gak pernah bawa siapa-siapa. Entah saudara atau temannya ke dalam kamar kos," ucap si penjaga. "Saya dimintain tolong aja pak, bawa barangnya yang ketinggalan," jawab Kiki yang tergesa-gesa dan langsung beranjak ke kamar tersebut. Kiki segera membuka pintu kamar kos Nadia dan muncullah semerbak wangi bunga-bunga di dalam kamarnya tersebut. Di sana pun nampak ada buah naga dan bunga sedap malam, serta ada sebuah dupa yang menyala di bawah foto Nyi Roro Kidul. Tak berlama-lama Kiki langsung mencuri bunga dan buah naga yang ada di meja altar. Setelah itu, Kiki kembali ke kosnya dan membakar barang-barang yang ia bawa dari kamar kos Nadia. Kiki merasa amat bahagia karena berhasil membuat perhitungan dengan Nadia yang telah melabraknya beberapa waktu kemarin. Di sisi lain, Nadia yang sedang bekerja, ia mengeluhkan jika wajahnya panas seperti terbakar. Suhu tubuhnya pun mendadak panas serta muncul bintik-bintik merah di sekujur tubuh. Nadia kemudian meminta izin untuk pulang agar segera beristirahat dan pergi ke dokter. Namun, begitu Nadia sampai ke kamarnya, ia terperanjat karena di meja altar tempat pemujaan kepada Nyai Roro Kidul sudah tidak ditemukan buah naga serta bunga sedap malam. Nadia panik dan segera menanyakan kepada penjaga kos apakah ada yang memasuki kamarnya itu, dan si penjaga kos menjawab, "Oh ada tadi temannya Mbak Nadia yang disuruh sama Mbak Nadia, katanya buat ambil barang yang ketinggalan," ucap penjaga kos. Seketika Nadia langsung menangis menjerit dan mengamuk. Ia sadar jika pantangannya dilanggar maka akan ada sebuah konsekuensi besar yang harus ia tanggung. Nadia yang panik segera melihat dirinya di sebuah kaca, dan benar saja, kini wajahnya nampak agak menua dan muncul kerutan-kerutan di wajah Nadia. Selama berhari-hari, Nadia mengurung diri di kamarnya. Ia menyadari jika saat ini tidak mungkin jika ia kembali bekerja di rumah prostitusi yang melambungkan namanya itu. Dalam keputusasaan Nadia, ia kembali menemui kuncen tersebut dan kuncen itu pun berkata, "Sudah tidak bisa tertolong lagi. Jika pandangan dilanggar, maka kamu akan merasakan akibatnya seperti ini," ucap si kuncen kepada Nadia. Nadia pulang dengan penuh rasa kekecewaan. Ia pun bertanya-tanya, siapa yang melakukan hal tersebut karena ia tidak bisa menuduh orang lain tanpa bukti. Beberapa hari setelah ia tidak bekerja di rumah prostitusi, keuangannya mulai menipis dan mengharuskan ia untuk bekerja lagi. Tapi lama-kelamaan pamornya sebagai primadona di rumah prostitusi tersebut mulai semakin meredup. Bahkan para lelaki hidung belang atau tamu-tamu langganan penyewa jasa Nadia pun kini enggan lagi ingin menghabiskan waktu dengan Nadia. Nadia banyak melamun dan tak jarang dalam sehari ia sama sekali tidak mendapatkan kerja karena tidak ada tamu yang memilihnya. Hal itu disebabkan karena wajah Nadia yang tidak lagi terlihat menarik dan terlihat tua. Karena Nadia sudah terlupakan dan kini bukan lagi menjadi pilihan para lelaki hidung belang, Nadia pun memilih untuk mencari tempat lokalisasi lain yang mau menampungnya. Namun, lagi dan lagi, pamor Nadia kalah dengan para gadis-gadis muda yang dijajakan oleh para mamih kepada lelaki hidung belang. Nadia menjalani hidupnya berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya, hingga pada akhirnya ia tidak sengaja bertemu dengan seorang lelaki yang mau menikahinya. Kini memang Nadia sudah benar-benar bertaubat dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Ia pun berpesan untuk tidak melakukan hal bersekutu dengan iblis hanya untuk meraup kekayaan, ditambah lagi dengan jalan hitam prostitusi. Beruntung kini Nadia sudah bertaubat dan menjalani hidupnya menjadi lebih baik lagi. Buat teman-teman sekalian, cerita Nadia ini adalah cerita real true story yang bisa kita petik pelajarannya. Sempat aku baca ada pertanyaan yang kurang lebihnya seperti ini. Kok udah jadi PSK masih aja bersekutu sama iblis? Dan saat ini aku jawab ya. Jadi gini loh teman-teman, persaingan kehidupan itu ya memang ada. Mau usaha ada saingan, di sekolah pun ada saingan. Selama kita hidup pasti ada persaingannya. Orang yang mau menggapai segala sesuatu secara instan dan gak mau bersaing secara sehat, tentu saja pakai ilmu-ilmu ajian atau bersekutu dengan iblis atau jin. Padahal hal tersebut hanyalah semu dan menjerat jiwa kita ke dalam dosa. Nikmati proses kehidupan, jangan iri dengan pencapaian orang lain. Bersainglah secara sehat dan carilah uang yang halal agar mendapat berkahnya. Nah, oke, mungkin sekian dulu ya cerita horor kali ini ya teman-teman. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.